Kita mulai ya pembelajaran pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Oke, semoga kalian sehat semua ya. Selalu jaga kesehatan, jaga jarak dengan temannya, dengan orang-orang di sekitar. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, silakan salah satu untuk memimpin doa terlebih dahulu biar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar tanpa ada kendala. Silakan salah satu memimpin doa. Siapa ini? Biasanya Mas Tegar yang memimpin. Silakan Mas Tegar dipimpin doa. Teman-teman, sebelum mengambil pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Amin. Oke. Bapak. Oke, baik anak-anak. Sebelum nanti masuk ke materi, jangan nanti kalian absen terlebih dahulu ya. Ini linknya saya kirim di pesan. Silakan absen dulu. Untuk Pak Hari kasih waktu sekitar 2 menit untuk absensi pada hari ini. Materinya membuat kode program dengan operasi aritmatika dan logika. Kemudian kompetensi dasarnya 4.5 membuat kode program dengan operasi aritmatika dan logika. Kemudian tujuan pembelajarannya nanti kalian melalui kegiatan mengamati tayangan presentasi dan video tentang aplikasi aritmatika dan logika. Kalian dapat menggunakan software CPP Droid yang terpasang di smartphone Android untuk membuat program aplikasi sederhana operasi aritmatika dan logika. Oke, langsung ke materi. Ini ada materi yang kalian harus pelajari. Yang nomor 3 materi pembuatan program atau aplikasi komputer di era seperti saat ini sangat dibutuhkan sekali, apalagi banyak bidang-bidang membutuhkan aplikasi atau program untuk memudahkan pekerjaan. Maka banyak yang berlomba-lomba untuk bisa membuat program sendiri atau menjadi seorang programmer. Ada langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang harus kita lalui dalam proses membuat program. Apa saja langkah-langkah pembuatan program tersebut? Nanti kita bahas pada pertemuan hari ini. Kemudian untuk membuat programnya juga nanti kita bahas pada pertemuan hari ini. Kemudian lanjut, program yang paling sederhana terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada input atau masukan data. Yang kedua proses atau pemrosesan input. Yang ketiga output atau keluaran atau kebutuhan yang kita harapkan. Kita bahas yang pertama input atau masukan data. Input itu data-data apa saja yang nanti diperlukan dalam suatu program. Contohnya ada data angka, itu berupa integer, ada data berupa karakter, ada data berupa string, ada data berupa float atau pecahan. Itu nanti datanya menyesuaikan kebutuhan yang nanti kalian akan gunakan dalam membuat program. Yang kedua, itu ada pemrosesan input. Jadi nanti di dalam proses ini data-data yang kalian inputkan atau yang dibutuhkan akan diproses. Misalnya ketika kita mencari rumus program membuat rumus luas persegi panjang, misalnya panjang kali lebar. Jadi inputannya panjang,
kemudian panjang dan lebar. Prosesnya nanti nilai angka panjang akan dikali nilai angka lebar. Outputnya nanti luas persegi panjang. Itu contohnya. Kemudian dalam membuat program setidaknya ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama ini saya melakukan mendefinisikan masalah. Jadi ada teman saya membuka kedai dawegan di daerah Purbalingga. Ada berbagai variasi yang dijual di kedai tersebut. Di antaranya satu ada dawegan murni dengan harga 10.000. Ada dawegan sirup 15.000, gula Jawa 15.000, dan dawegan durian harganya 17.000. Ya, teman saya atau yang menjual ini ingin membuat program kasir agar dapat memproses pembayaran tidak terlalu lama dan efisien. Karena kedainya baru, maka setiap pembelian di atas 100.000 atau 100.000 itu mendapat diskon 25%. Oke, ini program yang contoh program berdasarkan masalah tadi. Oke, kalau dijalankan, hasilnya seperti ini. Jadi ada dawegan khas Purbalingga, diskon 25%, pembelian harga 100.000 atau lebih. Misalnya kita beli dawegannya 10, yang murni, yang es dawegan sirupnya 1, es dawegan gula jawanya 1, duriannya 0, kita tidak membeli. Oke, nanti ada total pembelian itu 130.000. Kemudian mendapatkan diskon karena pembeliannya lebih dari 100.000, dapat diskon 32.500. Jadi jumlah yang dibayarkan 97.500. Ya, kita bayarnya pakai uang misalnya 100.000. Oke, maka kembali 2.500. Oke, ini program contoh program yang Pak Hari buat berdasarkan permasalahan yang ada di data-data yang ada di sini. Muncul nggak? Ya, baru muncul. Nah, jadi ini ya teman-teman, ya. Atau ya tahu komputer. Ini ada flash disk, hard disk, RAM, power supply, keyboard, dan mouse. Nah, ini untuk yang kita fotokan. Nanti di program ada harga, ya, ID membayar, kita membeli dengan harga tertentu, kita akan dapat diskon. Terus ada kode, jumlah, dan total. Ini yang kita butuhkan nanti untuk dalam kode. Langsung saja kita namanya juga mesin kasir, ya. Mau beli apa? Dan masukin kode barangnya, ya. Untuk kode barang itu ini angka 1 sampai 7 ini kode barang sesuai nomor urutnya, ya. Contoh kita mau beli flash disk, ya. Nah, ini ada keterangan ketika ingin melakukan suatu kalkulasi di program kasir saya. Yang saya dan buat itu yang pertama sebetulnya masukkan kode barang, ya. Contoh flash disk 1, spasi jumlahnya mau berapa, misal 3. Enter. Nah, setelah enter kita masih memiliki kesempatan untuk memesan barang yang lain, ya. Tapi ketika sudah selesai pemesanan, kita tinggal ketikkan perintah 0 spasi 0 untuk mengakhiri pesanan.
kita bayar, maka untuk kembalinya karena kita bayar 300.000, kembalinya 60.000, seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari teman-teman. Oke, silakan. Mas Imam, saya mau tanya Mas. Ya, silakan. Itu kan baru satu produk ya Mas yang dicontohin sama Mas Imam. Kalau misal mau beli lebih dari satu produk itu bisa nggak Mas? Bisa diproses? Oh, jelas bisa. Ya, coba Mas Abi mau pesen yang apa? Yang harddisk sama RAM aja Mas. RAM yang 4 GB. Oke. Ya, jadi yang bedanya gampang ya, masukkan kode barang harddisknya berapa, itu 2. Nah, pasti jumlahnya mau berapa? 10 aja semua Mas. Nah, pesanan yang kedua yaitu RAM 4 GB. Itu kode barangnya nomor 4. Jumlahnya mau berapa Mas Amin? Sama aja Mas. 10. Nah, kita tinggal enter. Nah, rumah tinggal akan muncul harganya yaitu 7.750.000 yang kita bayarkan 8 juta. Kembaliannya berapa ini? 637.500 rupiah. Oke anak-anak, ada pertanyaan untuk pembelajaran hari ini? Silakan yang mau bertanya ditanyakan. Kalau ada yang mau nanya Mas Tegar? ada? Oke, kalau nggak ada, Pak Hari simpulkan untuk pembelajaran hari ini. Jadi ada beberapa tahapan-tahapan yang harus kalian lakukan sebelum membuat program. Di antaranya yang pertama itu ada mendefinisikan masalah, kemudian ada planning atau perencanaan, ada implementasi atau coding, ada dokumentasi, ada testing, ada maintain atau perawatan. Kemudian untuk membuat program ada 3, yaitu ada input, proses, dan output. Input itu data-data yang kita masukkan ke dalam program yang nantinya dapat diolah untuk menjadi proses, kemudian untuk menghasilkan sebuah output. Oke, baik anak-anak, ada pertanyaan atau tidak anak-anak? Kalau nanti nggak ada, nanti setelah ini yang belum mengerjakan tugas program, nanti sudah bisa mulai berkoordinasi dengan teman kelompoknya. Kalau nggak ada pertanyaan, ini Pak Hari akhiri. Silakan Mas, siapa tadi yang membuka? Mas Tegar itu memimpin doa mengakhiri pembelajaran kegiatan hari ini. Silakan Mas Tegar. Teman-teman, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pada siang hari ini, kita alangkah baiknya kita membaca hamdalah bersama-sama. Oke anak-anak, semoga kalian nanti bisa menyelesaikan tugas-tugas Pak Hari dengan baik, selalu jaga kesehatan, jaga jarak dengan teman yang lain, jangan berdekatan, hindari berkerumun. Oke, Pak Hari akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.